kembali lagi bersama saya Freya Rahmawati dalam Bincang Teras Pembauran. Kali ini saya ditemani langsung oleh Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Ari Primbajaya. Ya, betul ya Pak? Ya, selamat siang. Gimana Bapak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih segar banget kayaknya abis Jumatan ya Pak ya? Iya, barokah Jumat. Barokah Jumat. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Menyempatkan dari berbagai kesibukannya. Iya. Kita juga tadi baru landing dari Bangka Belitung. Langsung ke sini. Iya. Demi langsung. Suara Pembauran ya Pak ya? Iya, janji dengan kawan-kawan untuk meliput informasi ya. Iya. Ya, kita ingin bincang-bincang seputar Kepulauan Bangka Belitung ya. gitu Pak. Bapak kan sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Iya. Kepala Badan Bangka Belitung. Iya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bangka Belitung. Iya. Nah, Bapak sudah berapa periode kira-kira? Saya menjabatnya mulai tahun 2019. Jadi ini memasuki tahun ketiga. Saya berada di Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di Jakarta. Berarti 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun. Nah, pengalaman apa nih Pak selama Bapak menjabat yang unik mungkin yang bisa diceritakan kepada kami, terutama khususnya kaum milenial lah Pak ya, biar bisa semangat gitu. Yang unik sih memang sekarang mungkin semua orang juga merasakan perjuangan kita menghadapi pandemi ya. Jadi memang agak unik dengan tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun sebelumnya mungkin kita seperti kehidupan kita biasa, tapi di tahun memasuki tahun 2020 awal kita sudah dilanda dengan bencana nasional, yaitu bencana internasional malahan ya. Yaitu pandemi COVID-19. Jadi kita di sini memang mungkin kawan-kawan yang lain bertahan di daerahnya, tapi kita di sini bertahan di Jakarta kan, yang memang banyak perjuangan di sini. Di daerah mungkin belum seperti di Jakarta ya, menghadapinya masih bisa berkumpul dengan teman-temannya di awalnya. Kalau kita di sini kan sudah ibaratnya menjaga jarak semuanya. Jadi semua pergerakan kita itu, hubungan sosial kita dengan masyarakat juga yang ada di sini juga terbatas. Karena kita juga melindungi diri kita dan melindungi juga orang lain. Itu perjuangan salah satu keunikan kita yang ada di Jakarta. Yang mana juga kita di sini kan menjadi barisan terdepan untuk urusan provinsi kita. Yang selama ini mungkin kawan-kawan pemerintahan provinsi itu langsung bisa berkunjung ke Jakarta. Tetapi sekarang pada waktu pandemi masuk itu sudah melalui kita semua. Contoh, pertama itu pengambilan APD. Seluruh provinsi kan dibagikan APD oleh pemerintah kan, melalui Kementerian Pertahanan. Itu kita di barisan terdepan itu untuk pengambilan, menyiapkan angkutan yang semuanya itu tidak terencana oleh kita. Jadi kita memang dadakan semua, spontan, harus ambilan, harus kirim ke Bangka Belitung untuk mengantisipasi untuk pencegahan di Bangka Belitung. Nah, otomatis karena pandemi ya Pak ya, mau tidak mau kita harus melek digital gitu Pak. Iya. Nah, upaya apa sih Pak? Ini kan udah mau kita baru memasuki awal pandemi dan juga mau tidak mau harus melek digital. Iya. Nah, upaya yang dilakukan oleh Badan Penghubung sendiri untuk memberikan fasilitas kepada warga-warga Kepulauan Bangka Belitung, baik itu ada yang di Jakarta, Jabodetabek lah, ataupun mungkin di Bangka Belitung sendiri, apa tuh Pak? Kalau kami sendiri, kalau di Badan Penghubung ini untuk urusan pemerintahan, kami sudah difasilitasi oleh kawan-kawan di Kominfo dengan pertemuan secara online, Zoom meeting seperti itu. Tapi kalau untuk masyarakat Bangka Belitung kan, kita yang ada di Jakarta masih bisa loh komunikasinya, tidak seperti masih bisa komunikasi yaitu via telepon, via WhatsApp. Tapi kalau Zoom kan tidak, karena mereka juga
masyarakat Bangka yang masyarakat yang di sini yang terbatas nih. Kalau kita siap saja ibaratnya kalau mau ada pertemuan untuk memfasilitasi seperti itu. Tapi terbuka Pak selama pandemi ini? Untuk alhamdulillah kami pun kami itu mempunyai fasilitas rumah singgah. Fasilitas rumah singgah itu kalau masyarakat Bangka Belitungnya ingin misalnya operasi berobat ke Jakarta itu bisa komunikasi kita via phone, tidak menghalangi mereka melaksanakan pengobatan, daftar tunggu untuk operasi tidak menghalangi, alhamdulillah. Berarti sudah ditangani lah ya, sudah dibantu oleh Bapak. Iya. Nah, Pak, untuk relasi atau komunikasi yang dibangun dengan warga-warga, baik itu dari kalangan yang sudah agak tua ataupun milenial gitu Pak, ada nggak sih komunikasi perihal kegiatan apa yang akan dibangun selama pandemi ini gitu Pak? Mungkin kan banyak sekali komunitas-komunitas Bangka Belitung yang join langsung bersama badan penghubung gitu. Sinergi apa yang telah dibangun ataupun yang akan dibangun nanti dalam menghadapi pandemi dan juga pasca pandemi nanti gitu Pak? Jadi gini, sebelum pandemi saja, sebelum Indonesia dilanda pandemi, hubungan kami juga sangat baik dengan baik itu sesepuh kami yang ada di Jakarta ataupun di kota-kota lainnya sangat baik sekali. Begitu pula dengan kaum milenial yang disampaikan tadi, yaitu mahasiswanya. Kami itu ada di sini, kalau untuk mahasiswanya itu ada ISBA. Ya, ISBA itu asramanya juga dikelola oleh Badan Hubung. Jadi memang sudah kami siapkan juga asrama untuk kawan-kawan mahasiswa. Itu menampung berapa banyak orang? Itu menampung kalau menampungnya, kalau di asramanya cukup lumayan, cukup luas. Tetapi memang banyak mahasiswa juga yang mengekos di luar kan. Tapi itu juga untuk mengakomodir, membantu meringankan juga di asrama itu, sehingga kita juga lebih mudah berkomunikasi dengan mereka dengan adanya terpusat seperti itu kan mereka di asrama. Kalau untuk kaum yang sesepuhnya, ya itu ada juga dibantu oleh ibu-ibu dan ayu-ayu kami manggilnya itu kan, yang berada di Jakarta dan di daerah lainnya itu untuk mengomunikasikan dengan kami, sehingga terjalin hubungan itu sangat baik sekali. Dan kegiatan-kegiatan dari sesepuh-sesepuh, dari ayu-ayu kita itu juga alhamdulillah kami selalu support. Ayu ini panggilan untuk perempuan apa? Iya, abang-abang ayu-ayu yang ada di Jakarta nih, di sini, yang ikut juga dalam FPK ya. Mungkin itu. Berarti walaupun pandemi tidak membatasi untuk ruang gerak dari badan penghubung? Tidak, ruang geraknya mungkin terbatas, tetapi kita tetap menerapkan pertemuan tetap terjadi, komunikasi tetap berlangsung dengan mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk pencegahan juga kan. Pak, ini kan ada kabar katanya kalau pandemi COVID-19 ataupun pandemi-pandemi lain akan selesai dalam jangka waktu 2 tahun gitu Pak ya. Nah, setelah pasca 2 tahun pasti akan ada masa transisi lagi gitu. Kita new normal lah ya, new normal. Strategi apa sih Pak dari badan penghubung sendiri yang memang diambil untuk menggait lah ya para warga dari Kepulauan Bangka Belitung di lingkup Jabodetabek untuk bisa sama-sama membangun Bangka Belitung itu sendiri. Jadi gini, kalau di pemerintah kan memang semua kegiatan kan rata-rata memang berbasis anggaran ya. Jadi alhamdulillah kami mencoba untuk ini kan memang kalau dibilang masa transisi ya alhamdulillah, karena memang kita berharap juga pandemi ini segera berakhir. Jadi kami di tahun 2021 ini sudah menyusun anggaran untuk persiapan di anggaran tahun 2022. Di dalam anggaran tersebut memang banyak kegiatan kemasyarakatan yang memang sudah kami rencanakan di dalam anggaran tersebut, sehingga akan dibentuklah nanti, baik itu juga bukan
acara ini saja, kami acara promosi juga sudah kami persiapkan juga. Mudah-mudahan saja dengan persiapan ini di tahun 2022 nanti, insya Allah dan memang kita harapkan semua pandemi ini memang segera berakhir dan kita mulai melaksanakan kegiatan yang selama ini memang sudah kita laksanakan di tahun sebelum pandemi melanda Indonesia. Berarti pengen segera selesai ini pandemi ya Pak? Iya, insya Allah memang harapan kita bersama memang seperti itu, dan insya Allah memang dalam tahun 2022 semuanya itu akan kita rasakan seperti dahulu. Jadi anggaran sudah disusun, tinggal gebrakan apa tuh Pak? Kalau kami sih memang ini bagian terdepan di bagian provinsi kami ya, ibaratnya. Salah satunya mungkin kami mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Bangka Belitung, sehingga Bangka Belitung itu salah satu daerah yang memang mempunyai keunggulan pariwisatanya kan. Jadi pesona alamnya iya, jadi memang itu salah satu tugas Badan Penghubung juga bagaimana mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Bangka Belitung di halayak ramai yang ada di luar. Tetapi sekarang memang di zaman pandemi ini memang ada untungnya bagi kita, yaitu masyarakat mulai terbiasa dengan mempromosikan tidak langsung face to face, tetapi yaitu tadi dengan online, dengan media sosial yang begitu canggih sekarang kan, kita dapat mempromosikan potensi apa saja yang ada di pulau kita, di daerah kita ke halayak ramai. Itu memang suatu pemicu kita itu lebih hikmah dari pandemi. Iya, hikmah dari pandemi. Tidak selalu saja pandemi ini disalahkan sebagai suatu ini, kita tarik juga bahwa pandemi juga membawa hikmah untuk kita menjadi lebih kuat lagi. Nah Pak, yang saya ingat betul perihal Bangka Belitung adalah perihal film Laskar Pelangi ya Pak ya. Nah, kira-kira ke depan ada film-film lain nggak Pak yang akan digarap, atau mungkin dari potensi alam yang ada yang pengen banget diperlihatkan, oh masih banyak loh potensi yang ada, peluang investasi yang ada di Bangka Belitung gitu. Jadi Bangka Belitung itu memang masyarakat, salah satu momen yang terpenting di Bangka Belitung itu salah satunya itu kemunculan film Laskar Pelangi ya. Jadi memang dibantu film tersebut Bangka Belitung itu terpromosi dengan sangat baik. Nah, untuk kelanjutannya memang banyak sih sebenarnya film-film yang muncul tentang promosi Bangka Belitung. Salah satunya mungkin Martabak Bangka. Martabak Bangka itu ada ini. Iya, itu difilmkan kemarin, bisa dilihat mungkin di YouTube juga mungkin sudah masuk. Insya Allah sudah, karena film itu sudah lama dibuat, dan Insya Allah sudah cuplikannya mungkin sudah ada di. Itu salah satu bentuk ini juga promosi potensi pariwisata Bangka Belitung. Dan salah satu pemerannya, salah dua. dua orang pemerannya itu adalah Ibu Gubernur dan Bapak Gubernur kita. Oh gitu. Yang ikut Boleh kasih bocoran sinopsisnya gitu Pak? Ya itu kurang lebihnya tentang promosi Bangka Belitung lah, dan perjalanan seorang ada perjalanan cintanya juga di dalam itu, sehingga tidak monoton tentang promosi, sehingga bisa membawa penonton itu juga dalam dalam nuansa lain ya, seperti itu. Nah, untuk promosi sendiri tadi kan berarti lokusnya ke film sudah menyentuh gitu Pak ya. Kalau peluang investasi apa Pak sendiri? Investasi, jadi gini, Bangka Belitung itu sebenarnya salah satu provinsi yang tercepat dalam memunculkan program KEK. KEK ini adalah satu program yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada zaman itu, dan Menteri Perekonomian juga, bagaimana memunculkan daerah itu sebagai daerah bisnis. Jadi KEK ini salah satu provinsi yang tercepat membentukkan, karena KEK itu ada syarat-syaratnya. Jadi daerah itu bisa muncul dan bisa memunculkan program KEK itu ada syaratnya, dan Bangka Belitung salah satu provinsi tercepat. Saya lupa itu berapa bulan provinsi sudah mendapat KEK, kawasan ekonomi khusus. Jadi di situ, di kawasan itu dibangunlah
sektor pariwisatanya, hotelnya dengan akses yang sangat cepat, yang memang sudah didukung langsung oleh pemerintah pusat, dan akan dibentuk lagi malahan CAC kedua. CAC pertama itu di Belitung, kawasan ekonomi khusus di Belitung, dan CAC kedua dan ketiga itu sudah dipersiapkan. Tinggal CNC-nya aja clear. Memang masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi, tapi insya Allah dalam waktu dekat ini CAC kedua juga akan menyusul. Kalau itu sudah menyusul, itu investasi hotel, investasi di bidang kepariwisataan itu akan menggait, iya otomatis, dan akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga bagi masyarakat Bangka Belitung. Peran pemuda yang bisa disinergikan, ajakanlah dari Bapak ini kan banyak nih, ke depan Bangka Belitung akan dibuat apa, akan ada CAC kedua juga gitu. Nah, pemuda biar bisa, ayo nih bangun bersama Bangka Belitung, gimana arahan Bapak? Kalau kami itu ada leading sektornya yang menggawangi tentang salah satu tentang promosi ya, itu Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata itu sebelum pandemi pun sudah menggiatkan hal-hal seperti itu, menggait kaum milenial, menciptakan olahraga yang berbasis promosi, yang bisa menciptakan olahraga itu dengan tingkat kunjungan tinggi. Contohnya mungkin lomba maraton. Lomba maraton itu kan lomba maratonnya 1 hari, tapi orang bisa berkunjung ke Bangka Belitung untuk ikut itu kan ribuan orang. Itu bisa 3 hari orang itu stay di Bangka Belitung. Itu rata-rata kaum milenial itu yang mempromosikan dan melaksanakannya. Dan sebenarnya salah satu di provinsi Bangka Belitung, salah satu pencetus bubble itu ada namanya kan, kalau Jakarta kan Jakarta Marathon, Bali ini, kalau Bangka Belitung tuh bubble run. Nah itu sebenarnya pencetus dari bubble run itu saya, itu waktu saya di Dinas Pariwisata itu saat untuk tahun 2017 itu pertama sekali bubble run itu di sampai sekarang masih karena pandemi, dan insya Allah di tahun setelah 2002 ini mungkin 2002 ini akan dimunculkan kembali, karena itu menciptakan memang kerumunan yang sangat banyak. Nah makanya pandemi ini mudah-mudahan berakhir, itu akan, karena pertama saja itu sudah 3.000-an pesertanya, 3.000-an. Jadi bayangkan kalau 1 hari itu orang ikut 3.000-an, kita ambil ibaratnya berapa persennya saja, itu kunjungan orang ke Bangka Belitung itu sudah berdampak kemana-mana. Itu hotel otomatis terisi, makanan makanan yang ada kuliner itu juga dibeli orang, sampai acara selesai otomatis kan berdampak kemana-mana. Nah kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan oleh kawan-kawan yang masih muda-muda semua itu. Nah, mereka juga berarti open ya Pak ya? Nah, pariwisata pada saat itu menggait juga kawan-kawan yang namanya Gerak Genpi kalau nggak salah. Ya. Genpi itu memang disponsori oleh pemerintah, Kementerian Pariwisata Pusat, yang dibentuk juga dengan Genpi daerah. Genpi pusat juga ada, Genpi daerah ada. Itu isinya orang muda semua yang membantu mempromosikan, gerak cepat untuk mempromosikan pariwisata di suatu daerah. Dan mudah-mudahan di tahun 2022 ini akan muncul kembali kegiatan-kegiatan yang memang bisa memicu kunjungan kembali ke Bangka Belitung. Mungkin banyak Bapak ya perihal Bangka Belitung yang menarik, dan kawan-kawan pemuda ataupun milenial juga bisa join langsung. Bapak selaku Kepala Badan Penghubung juga open ya Pak ya? Saya sangat open sekali untuk bekerja sama atau berkomunikasi lah, bersinergi dengan kami, sehingga bisa berdampak lah untuk termasuk aspirasi dari ya kita tampung lah. Kalau mereka juga punya ide untuk pelaksanaan kegiatan apa di Bangka Belitung, kami support dari sini. Kami siap untuk menyambungkan pada leading sektornya yang memang menangani hal-hal yang dimaksud oleh kawan-kawan yang ada di Jakarta ini, khususnya kawan-kawan yang berasal dari Bangka Belitung yang punya ide untuk melaksanakan kegiatan sana. Kami juga terbuka lebar untuk
masyarakat Bangka itu yang bukan masyarakat Bangka Belitung juga bila ingin juga melaksanakan kegiatannya, kita support di sana apa yang bisa kita support sehingga juga berdampak ibaratnya simbiosis mutualisme yang melaksanakan juga mendapatkan feedback positifnya. Kami juga Bangka Belitung mendapatkan feedback positif dari sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan. Mungkin itu saja bincang-bincang kami dengan Bapak Ari, sungguh menarik, banyak sekali potensi dan juga kegiatan nanti pasca pandemi ya Pak ya. Ya. Demikian dari saya, Flavia Rahmawati. Saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya, atas sharingnya, membuka kesempatan untuk bincang-bincang seputar pengetahuan Bangka Belitung yang sangat luar biasa. Saya Flavia Rahmawati, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.